Berdakwah nampaknya telah menjadi denyut dalam nadi Pipik Dian Irawati. Itulah keputusan yang telah lebur ke dalam jiwanya sejak sang suami dipanggil Sang Ilahi Rabbi. Lalu benarkah untuk menunjang dakwahnya Pipik kerap berguru pada Umi Tatu? Dan benarkah pula jika terbersit di benaknya untuk bisa tausiah bersama Umi Tatu? Dakwah saya, hidup saya untuk dakwah bukan dakwah untuk hidup. Jadi ya sudah sekalian bismillah ajak anak-anak dakwah juga kan biasanya sebelum Pipik Dian Irawati semakin teguh melanjutkan perjuangan almarhum Uje dalam berdakwah. Lalu seperti apa pula perjuangan keluarga untuk mewujudkan pembangunan pesantren Uje? Benarkah persoalan biaya masih menjadi kendala? Kandungan kian membesar, benarkah Ayu Ting Ting tak peduli lagi dengan Angie? Kembali disibukkan segudang aktivitas, benarkah Olga Syaputra telah benar-benar pulih? Seperti apa Jono dan keluarga menikmati kebersamaan mereka lewat jajanan di kaki lima? Bagaimana pula repotnya Zaskia Adia Meka menjalani tugasnya sebagai ibu? Lalu kejutan apa pula yang didapat Ashanti pada momentum ulang tahunnya yang ke-30 tadi malam? Saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb On Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Sepeninggalan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati mulai menjejaki langkah yang pernah ditapak sang suami. Itulah kiprah Pipik kini yang mendedikasikan hidupnya untuk melanjutkan tugas almarhum dalam berdakwah. Dari satu tempat ke tempat lainnya ditempuh Pipik untuk mensyiarkan kebaikan. Dan beberapa waktu lalu Pipik pun melangkahkan kakinya ke sebuah masjid di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Tapi ini bukanlah sebuah masjid biasa. Pasalnya inilah tempat yang bisa mengguratkan sejuta kenangan baginya. Bagaimana tidak? 1 tahun sebelumnya Pipik masih berdiri sebagai jamaah ketika almarhum Uje berdakwah di masjid tersebut. Oleh sebab itu dalam tausiahnya kemarin, Pipik pun tak kuasa membendung air mata. Maka inilah runtuhnya kembali air mata Pipik setelah sekian lama ia simpan pasca kesedihan ia atas meninggalnya Ustadz Gaul Jeffrey Al-Bukhari. Langsung ke atas aja. Langsung ke atas, langsung ke atas. Oh, langsung. ya pasti ingat beliau dimanapun saat saya mendampingi beliau dakwah itu kan pasti di situ banyak tempat-tempat yang sudah pasti akan mengingatkan gitu. Semua itu kan terakhirnya saya biasa minta supaya semua jamaah untuk membacakan doa, mengirimkan Al-Fatihah buat beliau kan. Jadi dengan doa itu kan apalagi banyak banget jamaah yang mendoakan, udah pasti doa itu akan menjadikan kubur beliau kan taman surga dengan doa-doa kita. Di tempat itu pula, Pipik mengajak para jamaah untuk menghantarkan seutas doa bagi almarhum Uje. Tapi di luar kesibukannya yang baru sebagai seorang ustazah, Pipik tak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu dari 4 anak. Bahkan Pipik telah mengatur sedemikian rupa agar anak-anak tercinta tak terbengkalai oleh kegiatan dakwahnya. Dakwah yang di luar kota, di luar daerah, biasanya Sabtu Minggu saya ajak mereka semua sekalian ngajak jalan-jalan kan. Gitu. Dan alhamdulillah panitia memang biasanya seneng gitu. Saya udah bilang bahwa maaf saya kalau dakwah tidak pernah ditarifin gitu ya. Saya juga bilang sama manajemen saya semua teman-teman saya yang ikut saya bahwa kalau ada yang tanya mangga berapa saja ya. Yang terpenting kalau di luar kota saya harus bawa anak-anak, jadi tolong siapin tiket aja buat anak-anak gitu.
Jadi itu, alhamdulillah mereka mengerti, jadi mereka biasanya nyiapin tiket buat anak-anak. Anaknya 4 soalnya. Pipi kemana-mana harus ada yang jaga, ya terutama pendamping-pendamping lah gitu. Ketiganya anak-anak jangan lupa perhatikan. Jadi istilah kata sebelum keluar rumah anak-anak itu dinomorsatukan oleh kita, baik makanannya, termasuk juga pakaiannya, termasuk belajarnya, sekolahnya, semualah. Kan karena anak itu kan masih di bawah umur. Berdakwah nampaknya telah menjadi denyut dalam nadi Pipik Dian Irawati. Itulah keputusan yang telah lebur ke dalam jiwanya sejak sang suami dipanggil Sang Ilahi Rabbi. Lalu benarkah untuk menunjang dakwahnya Pipik kerap berguru pada Umi Tatu? Dan benarkah pula jika terbersit di benaknya untuk bisa tausiah bersama Umi Tatu? Dakwah saya, hidup saya untuk dakwah bukan dakwah untuk hidup. Jadi ya sudah sekalian bismillah ajak anak-anak dakwah juga kan biasanya sebelum acara dimulai Abizar itu suka ngaji dulu gitu. Nanti Adiba yang ngehibur. Di situ kan mereka bersosialisasi, bertemu. Lalu mereka tahu. Dulu juga waktu almarhum juga seperti itu, ngajak anak-anak kalau weekend gitu. Jadi di situ mereka melihat abinya seorang pendakwah gitu. Di situ untuk pembelajaran buat mereka dari kecil. Alhamdulillah Umi mendukung, mendoakan, bahkan juga ingin membantu bagaimana Pipik ini metode ceramahnya itu ya kan. Tapi memang kalau metode ini tergantung pribadi orang. Seperti Uji almarhum juga dibandingin sama ustadz lain kan metodenya beda-beda. Itu nggak masalah. Dan juga Umi pernah ditanya sama media waktu masih masa idah. Saya bilang, alhamdulillah syukurlah bisa melanjutkan perjuangannya almarhum. Tapi jangan lupa belajar lebih mendalam lagi agar disampaikan itu mantap kepada jamaah. Baik Al-Qur'annya termasuk juga masalah penjabaran tentang Al-Qur'an dan sejarah Rasul dan lain sebagainya. Sementara Pipik melanjutkan perjuangan sang suami untuk berdakwah, maka keluarga besar UJ masih terus coba mewujudkan cita-cita almarhum untuk mendirikan sebuah pesantren. Namun tidak mudah rupanya untuk mendirikan sebuah pesantren lengkap dengan segala fasilitasnya. Pasalnya sejumlah uang yang disumbangkan jamaah disebut-sebut sulit ditarik dari bank dengan berbagai alasan. Lalu benarkah jika pembangunan pesantren UJ kini terkendala soal biaya? Dan benarkah pula jika uang yang tak bisa ditarik dari bank mencapai 1 miliar rupiah? Waktu di Mekah juga ada yang ngasih $500, terus ada yang ngasih 1 juta, terus ada yang titip ke pesantren juga ke si Asep. Kemarin kami nerima 25 juta. Ada yang ngasih motor, motornya dikasih 3, 1 dia dijual. Alhamdulillah pesantren masih dalam tahap pembangunan, tapi kami sedang mengalami satu kendala, yaitu uang sumbangan pesantren dari jamaah se-Indonesia ini nggak bisa dikeluarkan oleh pihak, ya dengan alasan apalah terakhir, karena waktu yang kita dapat info di dalam katanya mau dikeluarkan, katanya tinggal terbitkan giro, tapi pada kenyataannya katanya harus buat apa lagi lah gitu loh. Soalnya setahu kami yang kami urus dengan pihak UJ Center yang memang ada di antara anggota direktur UJ Center itu kan memegang perusahaan, dia bilang sih nggak perlu lagi ada syarat. Ya, saya tahu di atas 1 miliar, ya makanya ini dana yang besar. Seandainya tidak dikeluarkan kan bagaimana ini kami melanjutkan pembangunan, sedangkan dana ini adalah dana titipan jamaah. Ya kami selaku mediator antara jamaah dengan niat mereka membantu pesantren almarhum, akhirnya tersangkut ya apa yang kemarin kami diminta untuk memenuhi persyaratan kami sudah penuhi, itu sudah kami penuhi. Saya datang sana kok, ketemu dengan pimpinan cabang, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada apa-apa. Jadi sekarang ngeblank gitu. Yang mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih dana ini bisa dikeluarkan dan jangan sampai dianggap tidak bertuan ya, karena kasihan. Sedangkan dokumen sudah kita serahkan semua, persyaratan semua, udah saya tanda tangan kok. Di antara bentuk kasih sayang keluarga dan istri tercinta untuk mendiang Jeffrey Al-Bukhari ada sepenggal masalah tentang makam almarhum yang terus dipertanyakan bahkan menjadi polemik tersendiri. Lalu seperti apa tindak lanjut dari rencana pembongkaran makam almarhum UJ? Akankah makam yang berdiri kokoh di antara makam-makam lainnya ini akan disetarakan dengan ketentuan Pemprov DKI Jakarta?
Dan akankah pula masalah ini akan sampai ke Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk penyelesaiannya? Saat Jepri pemakamnya udah cakep gini mau dibongkar satu. Cuman bukannya nggak ridho ya. Namanya emak sama anak kan pasti ada rasa sedih kan gitu. Istilah kita punya rumah dicakap dibongkar kan dengan biaya mahal walaupun kita gratis. Nah keduanya